Baiklah, untuk soal yang pertama, kita akan masuk ke persamaan diferensial, di mana soal yang diberikan adalah sebuah benda bergerak sepanjang suatu garis dengan percepatan A sama dengan T, kemudian kecepatan awalnya adalah 3 cm dan jarak awalnya adalah 0 cm. Kemudian kita disuruh mencari kecepatan saat 2 detik dan jarak saat 2 detik. Dari soal ini, kita memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu kita punya percepatan A sama dengan T. Kemudian kita punya kecepatan awal atau kecepatan saat T sama dengan 0 yaitu 3 cm per sekon. Kemudian kita punya jarak awal atau jarak pada saat waktunya sama dengan 0 yaitu adalah 0 cm. Dari ketiga kunci ini, kita akan disuruh mencari kecepatan saat waktunya adalah 2 detik dan jarak saat waktunya juga 2 detik. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan ulas sedikit ya. Mungkin ini materi sudah pernah dipelajari, tapi nggak apa-apa, kita akan ulas sedikit supaya lebih mengingat. Jadi ketika kita punya komponen kecepatan, dan juga jarak, maka ketiga ini akan saling berkaitan. Bagaimana berkaitannya? Pertama, kita punya A atau percepatan. A ini atau percepatan ini kita dapatkan dari menurunkan persamaan dari kecepatan, sehingga dapat kita tulis sebagai dv per dt. Nah, kemudian bagaimana dengan V? Ketika kita menurunkan V, akan menghasilkan A, sehingga V itu adalah integral dari A. Maka ini adalah A T dt. Nah, begitu juga dengan S. S ini akan kita dapatkan dengan cara kita mengintegralkan si V ini, sehingga nanti cara mencarinya, S itu dapat kita dapatkan dari kita mengintegralkan Vt dt. Begitu ya. Ini sekedar catatan aja. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, dari sini kita akan mencari A. Nah, pertama kita akan disuruh mencari kecepatan saat V-nya sama dengan 2. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan kecepatan itu, kita akan mengintegralkan persamaan dari A. Dari sini kita punya A-nya adalah T. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengintegralkan nilai A untuk mendapatkan persamaan dari V ini. Yang pertama, kita akan integralkan A. Nah, kita akan integralkan A, sehingga di sini akan menjadi A T D T. Nah, kita tahu bahwa nilai A itu adalah T, sehingga kita masukkan di sini T dt. Integral dari T dt adalah setengah T kuadrat ditambah C. Nah, dari sini kita perlu mencari nilai C-nya. Bagaimana cara mencari nilai C? Pertama, berarti dari sini kita sudah punya persamaan V ya. Sama dengan V, kita sudah punya persamaan Vp, yaitu adalah setengah T kuadrat ditambah C. Nah, kita akan menggunakan informasi kedua, yaitu ketika T-nya sama dengan 0 atau ketika waktunya sama dengan 0, maka kecepatannya adalah 3. Berarti ini sama aja dengan T sama dengan 0, V-nya sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan V ini. Nah, kita substitusikan V-nya tadi nilainya adalah 3. Berarti di sini 3. Nah, T-nya berapa? T-nya tadi adalah 0. Maka setengah dikali 0 kuadrat ditambah C. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai C-nya adalah 3. Sehingga persamaan dari V itu adalah Vt sama dengan setengah T kuadrat ditambah 3. Ini belum selesai sampai di sini karena kita baru saja menemukan persamaan dari kecepatan. Sedangkan yang ditanya itu adalah ketika kecepatannya sama dengan 2 detik. Karena kita sudah tahu bahwa waktunya adalah 2 detik, maka kita masukkan T-nya sama dengan 2. Kemudian setengah T-nya 2, berarti 2 kuadrat ditambah 3. Berarti ini adalah 4/2 ditambah 3 sama dengan 5 cm per sekon. Kemudian untuk soal yang B,
kita ditanya tentang jarak. Nah, jarak itu atau sama dengan S, seperti yang sudah dituliskan di tabel di sebelah kanan ini, S itu didapatkan dari kita mengintegralkan nilai V. Nah, tadi kan sudah kita dapat ya bahwa persamaan dari VT-nya itu adalah setengah T kuadrat ditambah 3. Ini adalah persamaan T. Sedangkan di sini kita ditanya tentang jarak. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengintegralkan VT dt. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai VT-nya tadi adalah setengah T pangkat 2 ditambah 3 dt. Ini bisa kita pecahkan menjadi setengah T kuadrat dt ditambah integral dari 3 dt. Nah, dari sini kita punya setengah sepertiga T pangkat 3 ditambah 3T plus C atau 1/6 T pangkat 3 ditambah 3T plus C. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita perlu tahu nilai C. Berarti kita gunakanlah informasi yang ketiga, yaitu ketika T-nya sama dengan 0, maka S-nya juga sama dengan 0. Nah, dari sini ini adalah persamaan ST ya. Nah, dari sini kita substitusikan nih. S-nya tadi adalah 0, kemudian T-nya juga adalah 0 pangkat 3, kemudian 3-nya adalah 0, tambah C, sehingga kita dapatkan C-nya sama dengan 0. Kita sudah dapatkan nilai C sama dengan 0, berarti persamaan dari ST-nya sama dengan 1/6 T pangkat 3 ditambah 3T. C-nya nggak perlu ditulis lagi karena C-nya adalah 0. Nah, dari sini kita akan diminta mencari jarak saat waktunya adalah 2 detik. Berarti tinggal disubstitusikan saja. Berarti ini adalah S2 sama dengan 1/6 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 8/6 ditambah 6. Maka kita punya 36 ditambah 8/6 sama dengan 44/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 22/3 cm. Sekarang kita akan masuk ke soal integral Riemann, di mana kita akan menghitung integral dari 0 sampai 2 untuk x kuadrat dx dengan menggunakan jumlah Riemann kanan dalam bentuk limit saat n-nya menuju tak hingga. Sebelum masuk ke pembahasannya, pertama-tama saya akan memberikan sedikit ilustrasi untuk mengulas sedikit ya tentang integral Riemann. Jadi, jika kita punya suatu kurva, anggaplah kurva itu seperti ini. Kita disuruh, anggaplah ini adalah daerah R. Nah, kita akan disuruh mencari luas dari daerah R ini. Nah, bagaimana cara kita mencari luasnya sedangkan bentuk daerah di bawah kurva ini tidak beraturan, begitu kan? Nah, di sini kemudian muncul ide untuk menggunakan n buah partisi. Apa itu partisi? Jadi di sini kita akan buat partisi berbentuk persegi panjang, di mana kita akan membuat n buah partisi ini, sehingga nanti kita akan menghitung tiap luas partisi ini sehingga kita bisa mencari luas daerah di bawah kurva ini. Nah, semakin banyak partisi ini, maka luas daerah ini akan diketahui begitu, semakin mendekati luas daerah ini. Jadi di sini kita akan menggunakan n atau jumlah partisinya itu mendekati tak hingga. Berarti jumlah partisi atau jumlah persegi panjang ini akan berjumlah tak hingga, sehingga luas R ini dapat kita cari dengan menggunakan limit n menuju tak hingga. Nah, kemudian kita akan coba keluarkan satu partisi ini untuk melihat. Nah, dari sini kita akan menentukan luas satu partisi ini, sehingga nanti ketika kita jumlahkan setiap luas partisi ini akan mendapatkan luas dari daerah R. Nah,
Untuk satu partisi, kita tahu bahwa bentuknya tadi adalah persegi panjang, sehingga luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali dengan lebar. Nah, yang mana panjangnya? Jadi panjangnya itu adalah yang ini adalah P, kemudian ini adalah lebar. Gitu ya. Nah, panjangnya didapatkan dari mana? Berarti panjang itu kan misalkan di sini ada X1, di sini ada X1, di sini ada X2, di sini kan X-nya. Nah, berarti jarak antara X1 dan X2 itu artinya adalah delta X kan? Nah, ini adalah delta X. Nah, kemudian bagaimana dengan lebarnya? Lebarnya itu adalah setinggi sumbu Y atau setinggi dengan Fx. Sehingga lebarnya akan sama dengan Fx. Nah, inilah rumus dari satu partisi, atau bisa kita tulis dari A, luas satu partisi ke I adalah delta XI dikali dengan Fxi. Nah, begini ya. Nah, kemudian dari sinilah kita dapat Nah, dari bentuk ini, kita akan mencari luas R. Berarti luas seluruh R itu anggaplah R saya. R itu adalah jumlah dari seluruh luas tiap partisi ke I. Berarti kan sama saja dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk AI. Apa AI tadi? Yaitu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk delta XI dikali dengan Fx ke I. Nah, dari sini ternyata bentuk ini tuh bisa kita ubah menjadi bentuk integral. Artinya bentuk integralnya akan menjadi Fx, delta x ini akan berubah menjadi dx. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam soal nomor 2 ini. Nah, kita tadi sudah dapatkan bahwa untuk mencari satu luas dari Fx itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk delta Xi dikali dengan Fxi. Nah, kita harus cari dulu nih Fxi-nya apa, kemudian delta X-nya berapa, begitu kan? Nah, dari sini kita punya delta X itu adalah B dikurang dengan A bagi dengan L. Artinya, kita akan membagi N-nya sama panjang. Jadi, tiap panjang partisinya itu akan sama, begitu ya. Nah, di sini, dari soal ini, kita punya batas X-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, berarti, di sini kita akan masukkan atau kita substitusikan nilai B-nya adalah 2, A-nya adalah 0, karena di sini N-nya nggak diketahui, artinya N-nya itu menunjukkan enggak, maka cukup kita tuliskan N saja, sehingga delta X-nya akan menjadi 2 per N. Kemudian, dalam soal kita diberikan informasi bahwa kita menggunakan jumlah Riemann kanan, sehingga kita hanya akan menggunakan titik sebelah kanan, yaitu adalah 0. Sehingga nanti titik kanannya atau titik XI-nya sama dengan 0 ditambah I dikali delta X. Berarti sama dengan 0 ditambah delta X-nya adalah 2 per N, dan dikalikan dengan I sehingga menjadi 2I per N. Nah, ini adalah XI-nya, kemudian ini adalah delta X. Nah, bagaimana dengan Fx-nya? Dalam soal, kita punya Fx itu sama dengan X kuadrat. Sehingga, kita punya XI-nya itu adalah 0 ditambah 2I per N. Sehingga, kita masukkan aja nih, 0 ditambah 2I per N, kita kuadratkan, sama dengan 4I kuadrat per N kuadrat. Ini adalah Fx-nya. Nah, sehingga dari sini dapat kita cari nih jumlah dari Riemann kanannya, yaitu nih ya, kita pakai rumus yang R ini, sehingga nanti kita tinggal masukin aja nih R sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk kita masukkan delta XI, Fxi-nya. Berarti delta X-nya tadi adalah 2 per N, kita kalikan dengan Fxi-nya yaitu adalah 4I kuadrat per N kuadrat. Nah,
sederhanakan menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk 8I kuadrat per N pangkat 3. Nah, ketika kita sudah dapat bentuk ini, kita bisa keluarkan yang tidak memiliki I. Berarti kan kita bisa mengeluarkan 8 per N pangkat 3. Berarti nanti ini sama saja dengan 8 per N pangkat 3 dari sigma dikali sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I kuadrat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel bahwasanya ketika kita bertemu dengan bentuk jumlah seperti ini, I berpangkat, maka kita punya rumus umum sehingga dapat mempermudah perhitungan kita. Di sini kita punya I kuadrat, maka lihat di tabel bahwa I kuadrat itu rumusnya adalah N ditambah N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 6. Maka langsung saja kita tuliskan ke sini 8 per N pangkat 3. Kemudian kita masukkan rumus dari I kuadrat, itu adalah N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Lanjut ke atas saja ya. Nah, N di sini bisa kita habiskan dengan N yang di bawah, sehingga di sini tersisa N kuadrat, maka di sini kita sederhanakan menjadi 8 dikali N plus 1 2N plus 1 N di bawah sisa 2. Nah, tadi kan kita punya informasi bahwa N-nya itu mendekati tak hingga, sehingga kita akan ambil limit dengan N menuju tak hingga, yaitu limit N menuju tak hingga untuk 8 N plus 1 2N plus 1 dibagi 6 N kuadrat. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang cara mencari limit ya. Intinya, kita akan setelah kita dapatkan hasilnya dengan menggunakan sigma, maka kita akan mencari limit ketika N mendekati tak hingga, sehingga dari sini kita ketahui bahwa hasilnya adalah 8 per 3. Berarti luas dari integral dari 0 sampai 2 untuk X kuadrat dx itu dengan menggunakan rima kanan, dengan N menuju tak hingga itu adalah 8 per 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 3, yaitu tentang TDK 1. Kita tahu bahwa TDK 1 itu yaitu integral dari A sampai X, FTDT sama dengan Fx. Soal di sini yaitu carilah G aksen X dengan menggunakan TDK 1, di mana Gx sama dengan integral dari X menuju Pi per 4, S dikurang 2 kotangen 2 SDS. Yang menjadi kendala di sini yaitu X berada di batas bawah. Maka kita dapat menulisnya seperti ini. G aksen X sama dengan negatif, batasnya berubah menjadi Pi per 4 sampai X, S kurang 2 kotangen 2 SDS. Selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan nilai X ini ke dalam fungsi Gx, di mana G aksen X sama dengan negatif X dikurang 2 kotangen 2X, sama dengan 2 dikurang X kotangen 2X. Selanjutnya kita masuk ke bagian nomor 4, yaitu TDK 2 dengan metode substitusi. Soal di sini yaitu carilah hasil dari integral berikut menggunakan metode substitusi TDK 2. Soalnya yaitu integral dari 0 sampai 1 4x dikali 2x kuadrat ditambah 1 di pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yaitu kita dapat melakukan dengan pemisalan U, di mana kita ambil U-nya yaitu 2x kuadrat ditambah 1. Maka kita dapatkan du-nya sama dengan 4x dx. Lalu kita lakukan juga substitusi pada batas integralnya. Nah, untuk batas integral 0, U sama dengan kita substitusikan 0 ke dalam 2x kuadrat ditambah 1.
Jadi U sama dengan 2 dikali 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 sama dengan X sama dengan 0, kita tinggal mensubstitusikan 1 ke dalam X, yaitu U sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 3. Nah, dari ini kita dapat melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu integral dari 0 sampai 1, 4x 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dx sama dengan integral 1 sampai 3 U pangkat 3 du. Di sini kita tahu tadi bahwa batasnya berubah menjadi 1 dan 3, U-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 1, dan du-nya sama dengan 4x dx. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal hitung hasil, yaitu integral dari 1 sampai 3 U pangkat 3 du. Integral dari U pangkat 3 yaitu U pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai 3. Nah, sama dengan 1/4 3 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 1/4 dikali 81 dikurang 1 sama dengan 80/4 sama dengan 20. Oke, yang kelima, yaitu fungsi logaritma dan eksponen natural. Nah, contoh soalnya integral dari 5 per 2x tambah 7 dx. Penyelesaiannya yaitu kita misalkan terlebih dahulu 2x tambah 7 ini sebagai U. U sama dengan 2x tambah 7. Nah, kita turunkan ini keduanya menjadi du 2x dx. Nah, kita kan akan mencari ini dx kan. Kita akan mencari dx, maka dx-nya itu duanya ini dipindahkan jadi eh, keduanya ini apa dibagi dua biar tinggal dx. Jadi ini dibagi dua. Kan 2 bagi 2 nanti satu, jadi tinggal dx. Nah, ini jadi bagi dua gitu. Jadi du per 2. Ini untuk nilai dx-nya. Ini nilai untuk dx. Nah, maka integral dari 5 per 2x tambah 7 dx ini, nah 5-nya ini tetap. Nah, ini berhubung ini tadi udah dijadikan U, maka ininya di bawahnya ini ditulis U. U, 5 per U gitu. Dikali du. Du per 2 ini karena ini dx ya. Dx-nya ini kita masukkan ini du tambah 2. Du per 2. Maaf, maaf. Du per 2. Nah, jadi kan 5 per 2 ini bisa disatuin dan bisa dikeluarkan juga. Karena ini kita akan menurunkan terhadap DU, yang ada U-nya aja gitu. Jadi yang ada U-nya 1 per U. U-nya di bawah 1. Ini terhadap DU. 1 per U DU ini kita turunkan. Nah, 1 per U ini bisa diturunkan menjadi ln U. Nih, ln U tambah C. Jadi 5 per 2, terus lagi 5 per 2, dan U tambah C. Nah, U-nya tadi apa? U-nya tadi itu dari sini. Nih, U-nya tadi ini. 2x tambah 7 yang bawah ini ya. Nah, kita ganti U-nya ini menjadi 2x tambah 7. Jadi, kesimpulannya, integral dari 5 per 2x tambah 7 dx sama dengan 5 per 2 ln mutlak 2x tambah 7. Terus ditambah C. Ini untuk yang eh, soal nomor 5. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor selanjutnya. Nomor 6. Fungsi logaritma dan eksponen umum. Nah, kita memiliki nih apa ini, Y sama dengan eh, 2, 2 pangkat E dipangkatkan X. 2 pangkat E pangkat X gitu. 2 pangkat E pangkat X gitu. Ditambah 2 pangkat E dipangkatkan X. Kali ini dipangkatkan X. Kalau ini 2E, E-nya berpangkat X. Ini beda ya, guys. Untuk kan turunan dari ini. Nah, kita bisa menurunkan ini dengan cara diturunkan dulu yang ini yang awal. Nah, baru diturunkan yang satunya. Kita satu-satu langkahnya ya.
Nah, kita turunkan dulu yang ini. Yang pertama dulu. Dan nanti baru yang kedua. Nih, kita kan ini berbentuknya dua, pangkat E. Pangkat berpangkat E pangkat X. Nah, E pangkat X-nya ini, kita misalkan sebagai U. U-nya tuh E pangkat X, gitu. Kan berbentuk A pangkat U, gitu. U-nya tuh E pangkat X. Sedangkan A-nya itu dua. Nah, kita dapat turunan bentuk U-nya D. Keturunan apabila ada turunan dari A pangkat U. Ini, nah ini hasilnya tuh ini. E pangkat U ln A pangkat U ln A D U per dx. A-nya ini 2. Nah, U-nya ini E pangkat X. Nah, ln A ini ln 2. Terus turunan dari ini kan DU per dx ini artinya turunan dari U. Nah, turunan dari U, dengan U-nya di E pangkat X diturunkan akan tetap jadi E pangkat X. Nih, makanya turunan dari 2 berpangkat E pangkat X, ini berpangkat X, maka jawabannya 2 E pangkat X ln 2 kali E pangkat X. Nah, maka yang kedua kita turunkan lagi yang kedua. Ini yang ini. Karena 2 pangkat E itu adalah konstanta, ini ada nilainya ya. Nah, 2 pangkat E ini, maka karena ini 2 pangkat E, nah 2 pangkat E-nya ini di kuadrat dan di pangkatin X gitu. So, kan? Jadi ini ibaratnya gini, A-nya ini sebagai, A-nya ini sama dengan 2E. 2 pangkat E ini. A-nya itu 2 pangkat E. Nah, pangkat X. A-nya pangkat X-nya jadi ya ini. Dan dari 2 pangkat E dikali pangkatan X ya. Dua pangkat E dipangkatkan X. Jadi 2 pangkat E pangkatkan X nih. Nah, ini ya ln A. Ln A-nya itu yaitu ini 2, 2 berpangkat E. Karena A-nya tadi 2 pangkat E. Gitu kan ini. Hmm. Sama dengan duanya eh, ini yang antara ini sama ini tuh dikali di 2 berpangkat X, X. Misalnya 2 pangkat E kali X, apa? 2 pangkat E X gitu. Dan hmm, ini tadi kita bisa majukan ke sini ya, ke depannya yang E. E-nya kan pangkat nih, jadi kita maju ya. Jadi E pangkat E ln 2. Hmm. Itu simpulannya jadi D pada X turunan dari ini turunan dari ini salah ya, ini sebenarnya ada ininya juga nih, D per dx. Salah. Nah, ini ada tambahannya ini, jadi turunan dari D per dx 2 berpangkat E pangkat X ditambah D per dx gitu kan, 2 pangkat E dipangkatkan X. 2 pangkat E dipangkatkan X sama dengan, nah digabungkan ini sama yang ini. Nah, yang ini kita tulis ulang gitu. Di sini A2 berpangkat E, E-nya berpangkat X. Ln 2 dikali E pangkat X. Kita ditambah, nah, 2, 2 pangkat EX dikali E ln 2. Nah, kedua ini ada ln 2, ada ln 2. Maka ln 2-nya ini bisa maju. Bisa difaktorkan gitu kan. Jadi 2, tulis lagi yang ln 2-nya dikeluarin. Jadi yang enggak ada yang enggak ln 2-nya ditulis lagi gitu. 2 berpangkat E pangkat X gitu. 2 pangkat E pangkat X dikali E pangkat X ditambah 2 EX. 2 berpangkat EX dikali E. Gitu ya. Ini yang nomor 6.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 7 tentang fungsi inverse. Soalnya di sini yaitu tentukan inverse dari fungsi gx sama dengan x dikurang 3 per 2x tambah 5 jika ada. Kita dapat pastikan dulu ada atau tidaknya inverse dari fungsi gx tersebut dengan menggunakan teorema keberadaan inverse fungsi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari turunan dari gx. Turunan dari gx yang didapatkan yaitu g aksen x sama dengan 11 per 2x tambah 5 dikuadratkan dengan rumus u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Nah, di sini kita dapat misalkan gx sama dengan y sama dengan x dikurang 3 per 2x tambah 5. Selanjutnya kita tukar posisi x dan y menjadi x sama dengan y dikurang 3 per 2y ditambah 5. Selanjutnya kita kali silangkan menjadi x dikali 2y tambah 5 sama dengan y dikurang 3. X ini dapat kita kalikan ke dalam menjadi 2x y ditambah 5x sama dengan y dikurang 3. Ini kita bisa pindahkan semua suku yang mengandung y ke satu sisi menjadi 2xy dikurang y sama dengan 5x dikurang 3. Kita faktorkan y menjadi y dikali 2x dikurang 1 sama dengan 5x dikurang 3, min 5x dikurang 3. Kita dapat bagi kedua ruas dengan 2x dikurang 1 menjadi y sama dengan min 5x dikurang 3 per 2x dikurang 1. Maka fungsi inverse dari gx adalah min 5x dikurang 3 per 2x dikurang 1. Selanjutnya yaitu nomor 8, fungsi inverse trigonometri. Nah, tentukan turunan dari y sama dengan x pangkat 3 tan inverse pangkat x. Penyelesaian menggunakan aturan kali. Ini sebagai u dan ini sebagai v. Ini gimana ya, guys? Nah, pokoknya gitulah ya. Sebagai v. Ini bagi u, ini sebagai v gitu. Nah, ini misalkan u-nya x pangkat 3. Dan v-nya itu nih tan inverse pangkat x. Nah, kita turunkan di x pangkat 3 ini menjadi 3x pangkat 2. Nah, dan rumus kali gunakan aturan kali ini perlu diingat ya guys, kalau dia turunan dan mempunyai dua ini, maksud ya kan, ya namanya tuh nanti bisa diselesaikan dengan ini. Kalau perkalian kan baru dikurang, terus menggunakan v kuadrat. Ini perkalian, maka U sama dengan V aksen. U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Nah, kita akan mencari U aksen dan V aksen. Dengan U-nya sama V-nya udah ketemu. Gitu kan. Nah, U aksennya turunan dari X pangkat 3. Jadi 3X pangkat 2. Dengan V-nya sama dengan tan inverse E pangkat X. Nah, kita kalau ditanya turunan dari ini, tan inverse, misal tan inverse U ini. Turunan dari tan inverse U itu sama dengan 1/1 ditambah U kuadrat. Nah, U kuadratnya ini yang nilai U di sini nantinya. Ya. Terus ini DU per DX. Turunan dari U. Ini gambarkan U-nya ini kan, ini U-nya di kita ini, dan di sini U ini sebagai U. Sebagai U. Sebagai U. Nah, ini sebagai U, pangkat. Atau sebagai, misalkan huruf lain juga bisa sih ini. Nah, kalau saya misalkan ini sebagai U. U-nya E pangkat X. Jadi E pangkat X berpangkat
2 kuadrat gitu. Yang ini U pangkat 2 gitu. Punya E pangkat X pangkatkan 2. Jadi ini sama ini dikali. Bisa nih dikali. Dikali ya. Sama dengan E pangkat 2X. Nah, turunan dari E pangkat 2X ya tetap E pangkat X. Turunan dari E pangkat X ya E pangkat X. Kita substitusi. Oh ya ini belum. Kita gabungkan ini. Memasukkan sini E pangkat X. Punya tadi dapat ini. E berpangkat 2X. Nah, jadi V aksennya yaitu E pangkat X. E pangkat X per 1 ditambah E pangkat 2X. Nah, ini ketemu kan semuanya. V aksennya sudah ketemu dan U aksennya dan V aksennya sudah ketemu. Nah, kita substitusi. Substitusi ini ke rumus yang ini. Nah, turunan dari X pangkat 3 tan inverse E pangkat X sama dengan, nah ini U aksennya berapa? 3X pangkat 2. Yes, 3X pangkat 2. V-nya berapa? V-nya itu tan inverse E pangkat X. Nah, tan inverse E pangkat X. Nah, ditambah, ini apa? U-nya X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dikali V aksen, ya kan? Dikali V aksen. Maka E pangkat X per 1 ditambah E berpangkat 2X. Jadi turunan dari Y sama dengan X pangkat 3. Tan inverse E pangkat X adalah ini. Ini jawabannya yaitu semua ini. Ya kan? Jadi 3X kuadrat tan inverse E pangkat X ditambah X pangkat 3 dikali E pangkat X per 1 ditambah E pangkat 2X. Ini soal nomor 8. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 9, yaitu tentang kasus fungsi transenden, di mana sebelum kita masuk ke dalam soal, saya ingin mengulas sebentar tentang persamaan ini, dari mana datangnya. Jadi, model ini digunakan karena kita akan menganggap bahwa laju pertumbuhan penduduk itu sebanding dengan jumlah penduduk itu sendiri. Artinya, semakin banyak orang itu, maka semakin cepat pula pertumbuhannya. Nah, kita menggunakan metode eksponensial ini karena kita menganggap bahwa suatu pertumbuhan itu terjadi sangat cepat dan sangat banyak sehingga tidak mungkin kita hitung dengan perhitungan biasa, begitu ya. Kemudian, secara matematis, perkembangan atau pertumbuhan ini dapat ditulis dengan dy per dt sama dengan K dikalikan dengan Y. Nah, di mana Y ini adalah jumlah penduduk, dikalikan dengan K, yaitu adalah konstanta pertumbuhan. Di mana konstanta pertumbuhan ini sama saja dengan faktor-faktor yang membuat dia tumbuh, begitu. Nah, dari persamaan ini, kita punya rumus, yaitu adalah YT sama dengan Y0 dikalikan dengan E pangkat KT. Nah, YT ini dia berdiri untuk menyatakan jumlah penduduk pada tahun ke-T. Kemudian Y0 ini menunjukkan suatu jumlah penduduk pada saat T sama dengan 0 atau T awal. Kemudian E pangkat KT ini menunjukkan bilangan Euler dipangkatkan dengan K dikalikan dengan T, atau dipangkatkan dengan konstanta pertumbuhan dikali dengan waktu, di mana bilangan Euler di sini muncul untuk memodelkan pertumbuhan yang terjadi secara terus-menerus. Artinya, pertumbuhan itu terjadi secara kontinu, berlangsung terus-menerus, bukan hanya per tahun, tapi setiap saat dan sangat besar, sehingga kita perlu misalkan dengan bilangan Euler. Nah, dari model
pemodelan penduduk di kota Pontianak ini, bisa kita simpulkan bahwa Y0 atau jumlah penduduk pada tahun 2012 ketika T-nya sama dengan 0 adalah 575.883 jiwa. Kemudian konstanta atau K, faktor pertumbuhannya yaitu adalah 0,0174. Nah, dari model ini kita disuruh untuk mencari berapa sih jumlah penduduk di tahun 2017, kemudian berapa prediksi penduduknya di tahun 2031, kemudian pada tahun berapa jumlah penduduknya akan diperkirakan mencapai 700.000 jiwa. Oke, kemudian untuk pertanyaan nomor 1 yaitu adalah di tahun 2017. Nah, dari sini kita tahu bahwa T0-nya itu adalah 2012. Sehingga ketika kita disuruh mencari tahun 2017, artinya sudah 5 tahun terlewati. Artinya T-nya adalah 5. Maka tinggal kita substitusikan saja T sama dengan 5 ke dalam model eksponensialnya tadi. Nah, dari sini kita dapatkan Y5 itu sama dengan 575.883 dikali dengan E pangkat 0,0174 dikali 5. Nah, bilangan Euler ini tinggal bisa dicari lewat kalkulator saja ya. Kemudian sudah didapatkan hasil dari perkalian 0,0174 kali 5 ini adalah 0,08505. Kemudian kita dapatkan di kalkulator, hasilnya adalah 1,0887. Maka ketika kita mengalikan antara Y0 atau jumlah penduduk pada saat tahun 2012 dikalikan dengan eksponensialnya, maka hasilnya adalah 626.961 jiwa penduduk kota Pontianak pada tahun 2017. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2, kita disuruh mencari prediksi dari jumlah penduduk kota Pontianak pada tahun 2031. Di mana? Jadi, nolnya kan berawal di tahun 2012. Berarti ketika tahun 2031, maka sudah 19 tahun berlalu. Jadi caranya sama saja dengan pertanyaan nomor 1, bedanya di soal nomor 2 ini, kita akan mensubstitusikan T sama dengan 19 ke dalam model eksponensialnya. Maka tinggal kita substitusikan saja. Y19 sama dengan 575.883 dikali E pangkat 0,0174 dikali 19. Kemudian 0,0174 kali 19 ini kita dapat yaitu 0,32319. Nah, kita cari di kalkulator saja. Kemudian kita akan mendapatkan perkalian dari 575.843 dikali dengan 1,3817 menghasilkan 795.646 jiwa. Oke, untuk kemudian soal nomor 3 yaitu pada tahun berapakah jumlah penduduk Pontianak diperkirakan mencapai 700.000 jiwa. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita tahu tadi bahwa Y0 itu atau Y pada tahun 2013, Y0 itu atau jumlah penduduk pada saat T sama dengan 0 itu adalah 575.883. Ini adalah Y0. Nah, kemudian 700.000 jiwa ini apa? Artinya, 700.000 jiwa ini adalah jumlah penduduk. Cuman kita tidak tahu dia di tahun keberapa, karena kan di sini kita ditanya tahunnya kan. Artinya 700.000 ini sama dengan YT. Berarti pada tahun ke T jumlahnya akan mencapai 700.000 jiwa. Di sini kita tugasnya adalah mencari T atau mencari di tahun keberapa. Berarti tinggal kita substitusikan saja. Tadi kan kita punya persamaan YT sama dengan 575.883 dikali E pangkat 0,0174 T. Nah, tadi kita sudah bahas ya bahwa YT-nya tadi adalah 700.000 jiwa, kita substitusikan 700.000, kemudian Y0-nya tetap 575.883, kemudian bilangan Euler-nya juga tetap mengandung T karena di sini kita akan mencari nilai T. Kemudian
kita sama-sama bagi kedua sisinya dengan 575.883 sehingga menghasilkan 1,2157 sama dengan E pangkat 0,0174T. Kita hanya butuh nilai T, maka bagaimana caranya agar T ini tidak lagi berada di pangkat? Nah, idenya atau caranya adalah kita akan mengambil ln untuk kedua sisi. Nah, mengapa kita akan mengambil ln kedua sisi? Karena di sini kita punya bilangan Euler atau bilangan eksponen, di mana ln dan eksponen itu adalah saling inverse. Jadi ketika kita ln kan eksponensial atau kita eksponenkan ln, maka mereka akan saling menghabiskan, sehingga nanti pangkat ini akan turun. Nah, kemudian kita ambil ln kedua sisi sehingga 1,12157 ini akan menjadi ln. Kemudian untuk ln eksponensial yang ini maka cukup kita turunkan saja pangkatnya karena ln dan eksponennya sudah saling menghabiskan. Nah, kemudian ln ini juga akan kita cari di kalkulator saja. Hasilnya adalah 0,1953 dan ini tetap kita turunkan sebagai 0,0174T. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan T kurang lebih adalah 0,1953 dibagi dengan 0,0174 atau 11,48, di mana 11,48 ini jika kita bulatkan hasilnya adalah 11, maka jumlah penduduk Pontianak ini akan mencapai 700.000 jiwa dari tahun 2012 itu, berarti 2012 ditambah dengan 11 yaitu adalah tahun 2023. Oke, kita akan masuk ke soal terakhir, yaitu tentang kasus fungsi transenden di bagian pendinginan. Jadi kita punya suatu kasus di mana air panas di pemandian Bayanan Sragen ini memiliki suhu awal yaitu 35 derajat Celcius, kemudian setelah 30 menit di udara terbuka dengan suhu lingkungan 28 derajat Celcius, suhunya turun menjadi 32 derajat. Nah, kemudian kita akan mengasumsikan proses ini mengikuti hukum pendinginan Newton. Pertanyaan yang pertama, kita akan mencari model matematisnya setelah T menit, kemudian kita akan mencari suhu setelah 60 menit. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan menjabarkan dulu tentang hukum pendinginan Newton. T atau suhu pada waktu ke T sama dengan suhu lingkungan ditambah dengan suhu 0 atau T0 atau suhu awal dikurang dengan suhu lingkungannya. Lalu dikalikan dengan E atau bilangan Euler atau pertumbuhannya dipangkatkan dengan negatif KT. Nah, kalau di pertumbuhan tadi, K-nya itu positif, sedangkan kalau di pendinginan, K-nya akan bernilai negatif. Kenapa? Karena di sini kan pendinginan, artinya suhu akan menurun. Nah, negatif ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada pertumbuhannya atau terjadi penurunan begitu ya. Nah, kemudian dari bentuk model inilah dapat kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama yaitu kita akan menentukan model matematis suhu air setelah T menit. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, di sini kita disuruh mencari modal matematis, artinya kita akan mencari suhu pada waktu ke T. Untuk T lingkungannya, di sini kita punya informasi bahwa T lingkungannya adalah 28. Kemudian kita tambahkan dengan T0 atau suhu awalnya adalah 35, dikurang dengan T lingkungannya adalah 28, kemudian kita kalikan dengan E pangkat negatif K kali T. Kita abaikan dulu untuk negatif K kali T-nya, kemudian kita sederhanakan menjadi 28 ditambah 7 E pangkat negatif K T. Nah, dari sini kita perlu cari tahu berapa nilai K, karena itu adalah konstanta dari pendinginan atau penurunannya begitu. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Maka kita akan menggunakan informasi ketiga, yaitu ketika suhunya 30 menit, suhunya turun menjadi 32. Artinya saat T sama dengan 30, maka T di saat T adalah 32. Artinya
kita substitusikan di sini adalah 32 sama dengan 28 ditambah 7E pangkat negatif K dikali T-nya adalah 30. Artinya sama dengan 4, 7E pangkat negatif 30K. Nah, kemudian dari sini kita punya E pangkat negatif 30K sama dengan 4/7. Nah, sama halnya dengan soal di pertumbuhan tadi, ketika kita ingin mencari yang ada di pangkat, artinya kita harus mengambil ln untuk kedua sisi. Artinya di sini kita akan punya negatif 30K sama dengan ln dari 4/7. Nah, ini cukup kita cari di kalkulator saja. Ini bisa kita dapatkan nilai K itu adalah ln dari 4/7 dikali atau dibagi dengan negatif 30. Nah, ini cukup kita cari di kalkulator saja. Hasilnya adalah 0,0187. Ini adalah nilai K. Sehingga dari sini kita dapatkan model matematisnya, yaitu T saat T sama dengan T lingkungannya adalah 28 ditambah T0 dikurang T lingkungannya adalah 7, E pangkat K-nya adalah 0,0187, jangan lupa negatifnya, 0,0187 dikalikan dengan T. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Nah, model matematis di pertanyaan ini akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu berapa suhu air saat T-nya adalah 60. Ketika ditanya saat T-nya 60, berarti ini tinggal kita substitusikan saja. Berarti di sini T sama T60 atau suhu pada saat 60 menit untuk 28 ditambah 7E pangkat negatif 0,0187 dikalikan dengan 60. Kemudian kita sederhanakan menjadi 28 ditambah 7E pangkat min 0,817 ini dikalikan dengan 60, yaitu adalah negatif 1,122. Ini semuanya dicarikan menggunakan kalkulator. Kemudian sederhanakan lagi menjadi 7 dikali 0,325. Kemudian dari sini kita dapatkan 28 ditambah 2,275. Hasilnya adalah 30,275 atau kita sederhanakan menjadi 30,3 derajat Celcius.